Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin Bu Leni memaparkan tugas manajemen stakeholder dan komunikasi proyek kelompok kami, kelompok 3, eh, dengan anggota tim. Yang pertama adalah saya Aris Febrian, yang kedua adalah Mas Bastian Edward Trijayanto, yang ketiga Mas Muhammad Nurdiansah, yang keempat Mas Reza Ananta. Adapun tinjauan proyek kami adalah stakeholder dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik mesin gas PLTMG Riau Piker 200 MW. Untuk outline tugas besar kami, yang pertama adalah gambaran umum proyek, kedua konsep manajemen proyek, yang ketiga identifikasi stakeholder, yang keempat rencana keterlibatan stakeholder, kelima pengelolaan keterlibatan stakeholder, keenam monitor keterlibatan stakeholder, dan ketujuh kesimpulan dan saran. Gambaran umum proyek PLTMG Riau Piker ini memiliki tujuan strategis, yakni beroperasi sebagai pembangkit piker untuk merespon kebutuhan daya pada periode beban puncak, meningkatkan keandalan dan fleksibilitas operasional sistem kelistrikan di wilayah Riau dan sekitarnya. Adapun lokasi proyek ini di Jalan Lintas Pekanbaru Duri di Provinsi Riau dengan luasan proyek 2,5 hektar. Dengan spesifikasi teknis dan kapasitas berupa pembangkit listrik tenaga mesin gas dengan kapasitas 200 MW. Adapun lingkup pekerjaan, yakni pekerjaan EPC dan operation and maintenance. Next, Mas. Gambaran umum proyek seperti disampaikan sebelumnya, kami sampaikan bahwa kontrak ditandatangani pada tahun 2017 dengan durasi kontrak selama 22,5 bulan untuk blok 1 dan juga 23,5 bulan untuk blok 2 dengan target COD pada 15 November 2026. Adapun konsep manajemen proyek, yang pertama definisi proyek menurut Freeman, kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah pendekatan teori Freeman, teori normatif berbasis pada prinsip etika, menekankan pada bagaimana project manager seharusnya bertindak dan melihat tujuan organisasi demi kepentingan moral semua pihak. Teori deskriptif berbasis pada realita perilaku, mengamati bagaimana PM dan stakeholder secara aktual berperilaku, serta bagaimana mereka melihat tindakan dan peran masing-masing. Tiga adalah strategi pengelolaan stakeholder, instrumen utama yakni pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dengan tujuan strategis memenuhi ekspektasi, mengelola hubungan dan mendapatkan dukungan, menjamin keberlangsungan hidup perusahaan melalui legitimasi publik. Project Stakeholder Management Overview ini menurut PMBOK edisi 6, yakni pengelolaan stakeholder bukan sekedar kegiatan satu kali waktu, melainkan sebuah aktivitas yang berulang dan adaptif di sepanjang umur proyek. Terdapat 4 proses utama dalam area pengetahuan ini. Yang pertama adalah identify stakeholder, yang kedua plan stakeholder engagement, yang ketiga manajemen stakeholder engagement, yang keempat monitor stakeholder engagement. Untuk identify stakeholder dan plan stakeholder engagement, ini merupakan proses untuk mengidentifikasi stakeholder secara berkala serta menganalisis dan mendokumentasikan informasi mengenai kepentingan, pengaruh, keterlibatan, dan potensi dampaknya terhadap proyek. Untuk plan stakeholder engagement merupakan proses perancangan pendekatan pelibatan stakeholder berdasarkan tingkat ekspektasi, kebutuhan, dan potensi pengaruh mereka. Untuk manage stakeholder engagement dan monitor stakeholder engagement, yakni untuk manage stakeholder engagement berfokus pada pelaksanaan rencana pelibatan dengan membangun dukungan, menangani resistensi, mengelola ekspektasi, dan memfasilitasi kolaborasi. Dilakukan melalui komunikasi yang terukur, negosiasi, dan juga konsultasi. Untuk monitor stakeholder engagement merupakan proses pemantauan hubungan secara terus-menerus guna menyesuaikan strategi pelibatan terhadap perubahan kondisi.
metode analisis dan pemetaan stakeholder berdasarkan literatur agar pengelolaan stakeholder tidak sekedar mengandalkan intuisi. Nah, ini ada beberapa metode analisis. Yang pertama, salience model. Ini menurut Mitchell, Hegel, dan Booth pada 1997 menentukan tingkat prioritas stakeholder dari gabungan tiga atribut, yakni power, legitimasi, dan juga urgensi. Kemudian power interest metric ini diperkenalkan oleh Hollander dan Landin di 2005. Pemetaan ini krusial dalam proyek konstruksi infrastruktur untuk mengevaluasi pengaruh dan tuntutan demi menghindari keterlambatan atau konflik perizinan sosial. Yang ketiga adalah mapping stakeholder influence. Baik, selanjutnya pada tahap identifikasi stakeholder, ini kita akan sedikit membahas terkait input, tools, dan teknik. Ada analisis power interest matrix, juga ada analisis NICE yang terdiri dari needs, interest, constraint, dan expectation, dan serta outputnya. Pada tahap identifikasi stakeholder ini kita mengidentifikasi semua pemangku stakeholder dalam proyek PLTMG Piker Riau ini, bagaimana kita analisis semua dokumentasi, baik itu kepentingan, keterlibatan, hubungan pengaruh maupun potensi dampak terhadap proyek PLTMG Piker. Di mana konsep pada identifikasi ini kita menentukan pihak yang terlibat, memahami kebutuhan dan ekspektasi stakeholder, serta kita susun strategi pengelolaan stakeholdernya sendiri dengan tujuan identifikasi seluruh stakeholder yang berpengaruh terhadap proyek, serta kita menyusun strategi komunikasi dan engagement stakeholder yang efektif. Pada tahap input identifikasi stakeholder, nah ini ada beberapa item yang kami gunakan sebagai input, di mana ada project charter, business document, project management plan, project document, EEF atau Enterprise Environmental Factor, serta organizational process asset. Dan di tahap tools dan teknik yang kami gunakan untuk proyek ini, kami juga menggunakan expert judgment, data gathering, data analysis, stakeholder mapping atau representation, serta meetings. Nah, di tahap penyusunan analisis power interest metric, nah ini eh, kita bagaimana mengklasifikasi, mengklasifikasikan peran terhadap power terhadap interest dari masing-masing stakeholder. Ya, dalam langkah-langkah tersebut, kita identifikasi dulu individu, kelompok, ataupun organisasinya. Yang kedua, kita kumpulkan informasi stakeholdernya, lalu kita nilai tingkat pengaruh stakeholdernya nih. Bagaimana peran dia pengaruhnya ataupun faktor menjadi keberhasilan dalam proyek pembangunan PLTMG ini. Kita lakukan penilaian terhadap kepentingannya, lalu kita petakan stakeholdernya dalam matriks. Nah, ini kita tempatin nih, mana tingkat powernya yang high ataupun manapun interestnya yang dalam matriks low. Lalu kita tentukan strategi pengelolaan stakeholdernya seperti manage closely, keep satisfied, keep informed, ataupun monitor. Nah, berikut adalah hasil dari analisis power interest metric result yang dihasilkan dalam proyek PLTMG ini. Bagaimana kalau bisa kita lihat di tabel itu, kita lakukan dulu mapping stakeholdernya, analisis power interest-nya, posisi matrix, dan kategori engagement-nya. Seperti contoh, di RM Pro, itu dia punya power dan interest yang sangat tinggi dan sangat berpengaruh terhadap proyek. Makanya kita masukkan kategori manage closely. Sedangkan pada level masyarakat, kepala desa, di area tabel bawah, seperti yang bisa kita lihat, dia ada variasi terhadap power yang high serta interest yang low, maupun masyarakat yang power dan interestnya sama-sama low. Nah, ini ada posisi di keep satisfied dan monitor. Nah, ini untuk result tabelnya ada di sebelah kanan. Jadi mapping per kuadrannya bisa kita bagi sesuai masing-masing kategori engagement yang sudah kita lakukan analisa. Selanjutnya kita lakukan nice analysis. Nah, ini terkait need, influence, collaboration, dan engagement. Di mana setiap langkah yang kami lakukan juga hampir sama dengan tahapan power interest metric. Kita identifikasi stakeholdernya, kumpulkan informasi. Nah, tetapi pada tahap nice-nya ini kita lakukan analisis terhadap need-nya dari masing-masing stakeholder, influence-nya, collaboration-nya, serta engagement-nya. Dari hasil analisis tersebut, baru kita susun prioritas stakeholder, kita kelompokkan berdasarkan hasil NICE untuk menentukan strategi pengelolaan dan komunikasi yang tepat. Nah, kalau kita lihat hasil NICE analisisnya ini dari tabelnya, masing-masing stakeholder dari mulai Dir RM Pro sampai dengan masyarakat terdampak, ini
kita petakan bagaimana apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, apa sih yang menjadi ketertarikan mereka terhadap proyek PLTMG ini, apa yang menjadi batasan, serta apa yang menjadi harapan dari masing-masing stakeholder. Nah, dari hasil proses analisa power interest serta analisis NICE yang dilakukan, output dari identifikasi stakeholder ini adalah sebuah stakeholder register, di mana seluruh stakeholder yang sudah kita petakan ini kita bisa informasikan secara detail dari masing-masing posisinya, dari masing-masing peran di dalam organisasinya, kontak informasinya, requirement atau menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi kategori analisis nice-nya, serta peran dari masing-masing stakeholder. Maksudnya fase, apakah dia pada saat awal proyek, atau saat proyek berlangsung, ataupun saat closing proyek. Kita ambil contoh yang nomor satu di RRM Pro. Nah, ini merupakan sponsor proyek. Nah, ini mereka yang punya anggaran, mereka yang punya baseline jadwal. Nah, ini kita petakan dengan satu PIC, Budi Santoso, dengan kontak yang tertera detail pada tabel berikut. Apa yang menjadi harapan di RRM Pro, yaitu ringkasan eksekutif, status biaya, monitoring isu, nah ini keputusan serta hal-hal yang mendukung untuk proyek ini tetap tercapai. Seperti di sampingnya juga apa yang menjadi harapan mereka, proyeknya tepat waktu dan tepat biaya. Dari kategori nice dan summary-nya, mereka ada di level internal upward dengan status monitor engagement-nya yang sebelumnya kami sampaikan ada di manage closely. Nah, ini untuk fase proyeknya mereka ada berada di inisiasi dan planning. Lalu kita lanjut di stakeholder yang akhir di masyarakat. Nah, ini bagaimana masyarakat juga eh, kita data sebagai kelompok yang terdampak. Ini beberapa sampling kita ambil orang yang benar-benar punya eh, power ataupun yang bisa kita handling untuk komunikasi. Ada ketua kelompoknya, para komunitas nelayan. Mereka juga membutuhkan informasi dampak terhadap kehadiran proyek PLTMG ini dan apa yang menjadi harapan mereka minimasinya dampak terhadap aktivitas mereka dalam keseharian. Dan ini kategorinya ada di community active affected. Dengan engagementnya kami selalu monitor ya, informasi komunikasi terhadap status proses pembangunan proyek dan memang mereka perannya mulai ada di fase konstruksi. Baik, selanjutnya untuk plan stakeholder engagement ini terbagi dalam beberapa bab. Yang pertama plan stakeholder engagement sendiri, kemudian stakeholder engagement assessment metric atau SEAM, kemudian stakeholder engagement plan. Untuk plan stakeholder engagement ini merupakan rencana strategi yang disusun untuk mengelola keterlibatan stakeholder selama pelaksanaan proyek. Tujuannya itu untuk memastikan setiap stakeholder mendapatkan pendekatan komunikasi dan tingkat keterlibatan yang sesuai dengan pengaruh dan kepentingannya. Adapun konsep plan stakeholder engagement-nya yang pertama yaitu strategi untuk mengelola keterlibatan stakeholder berdasarkan power interest dan kebutuhan stakeholder, mengatur cara komunikasi bersifat adaptif dan dinamis dan mendukung kelancaran pelaksanaan proyek. Sedangkan tujuan plan stakeholder engagement-nya yaitu meningkatkan dukungan stakeholder, mengelola ekspektasi dan komunikasi, mengurangi konflik dan resistensi, menentukan strategi engagement, dan mendukung keberhasilan proyek dari sisi biaya, waktu, dan mutu. Dan untuk input proses plan stakeholder engagement-nya ini dimulai dari project charter, project management plan, project dokumen, agreement, IF, dan OPA. Dan untuk tool and teknis plan stakeholder management ini yang pertama yaitu expert judgment, menggunakan pengalaman ahli untuk menentukan strategi engagement, kemudian data gathering, mengumpulkan informasi kebutuhan dan ekspektasi stakeholder, kemudian data analisis, menganalisis pengaruh kepentingan dan potensi risiko stakeholder, decision making, menentukan prioritas dan strategi engagement yang tepat, data representation, menyajikan hasil analisis dalam bentuk matriks atau diagram power interest CM, dan meeting, diskusi dan koordinasi untuk menyepakati strategi engagement-nya. Dan untuk stakeholder engagement assessment metriknya atau SEM tadi, untuk menilai tingkat keterlibatan stakeholder saat ini dimulai dari assess, yaitu menilai kondisi keterlibatan stakeholder secara objektif berdasarkan data dan observasi lapangan, dan target menetapkan tingkat keterlibatan yang diharapkan sebagai acuan strategi engagement ke depan. Kemudian improve, mendorong peningkatan dari level saat ini menuju target melalui rencana aksi yang terstruktur dan terukur.
Berikut tertampil untuk Stakeholder Engagement Assessment Metric-nya atau SEAM untuk keterlibatan stakeholder internal dan eksternal pada proyek PLTMK Riau Piker 200 MB, di mana posisi saat ini dan target keterlibatan yang diharapkan stakeholder internal berada pada tingkat suportif dan diarahkan untuk menjadi leading. Sedangkan untuk stakeholder eksternal, sebagian besar masih pada tingkat netral dan ditargetkan meningkat menjadi suportif. Kemudian stakeholder engagement plan-nya yaitu dengan latar belakang dari hasil SAMS tadi ada gap antara tingkat keterlibatan saat ini atau current dan tingkat yang ditargetkan desire pada beberapa pemangku kepentingan, dengan tujuan engagement-nya plan-nya yaitu menutup gap keterlibatan stakeholder yang teridentifikasi dari SAM, memastikan dukungan konsistensi sepanjang fase proyek, menjaga pencapaian target waktu, biaya mutu, dan kepatuhan, dan terakhir mengelola kesiapan operasi pembangkit. Dengan hasil kesimpulan, penilaian SAM mengungkapkan bahwa jumlah pemangku kepentingan utama belum menunjukkan tingkat keterlibatan yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Sebagian masih bersifat pasif di saat proyek justru memerlukan peran aktif mereka. Ini merupakan contoh dari stakeholder engagement plan yang sudah kami petakan. Yang sebagai contoh yang pertama yaitu dari Empro dari stakeholder internalnya dengan pendekatan keterlibatan, menyelenggarakan rapat koordinasi strategis dengan tim proyek, membahas progres, kendala, dan kebutuhan keputusan manajemen. Metode memperbarui keterlibatannya itu mengadakan rapat insidental apabila terjadi isu strategis, update informasi melalui email, dan komunikasi langsung apabila terjadi perubahan signifikan pada proyek. Jangka waktu informasinya yaitu seluruh fase proyek, frekuensi informasinya bulanan. Sedangkan untuk contoh stakeholder eksternalnya yaitu masyarakat terdampak, ini dengan melakukan sosialisasi proyek serta komunikasi publik untuk menjaga hubungannya baik dengan masyarakat, dengan update melalui kegiatan komunikasi masyarakat pada fase konstruksi dan uh, sesuai kebutuhan untuk intensitas komunikasinya. Baik, melanjutkan pemaparan terkait manage stakeholder engagement, di mana terdapat 5 pembahasan utama terkait manage stakeholder engagement. Yang pertama terkait apa itu manage stakeholder engagement, kemudian kedua input manage stakeholder engagement, tools and teknik, output, dan studi kasus pada PLTMG Riau Piker 203. Manage stakeholder engagement merupakan proses untuk berkomunikasi dan bekerja langsung dengan stakeholder guna memenuhi kebutuhan atau ekspektasi mereka, menangani isu, serta memastikan keterlibatan stakeholder berada pada tingkatan yang tepat. Biasanya keberhasilan ini tidak hanya diukur dari banyak komunikasi, tetapi dari dampaknya berupa keputusan tepat waktu, komitmen terjaga, kelancaran perizinan dan kepatuhan, serta pencegahan konflik sosial dan kontraktual. Adapun konsep manajemen stakeholder engagement, yang pertama adalah proses pelaksanaan secara keterlibatan stakeholder dalam kegiatan sehari-hari, berfokus pada interaksi aktif, komunikasi dua arah, menjaga konsistensi informasi atau single source of truth, mengelola dinamika stakeholder yang berubah selama siklus proyek, dan menghubungkan masukan stakeholder dengan tindakan proyek. Kemudian tujuan manage stakeholder engagement yang pertama adalah meningkatkan dukungan stakeholder agar keputusan dan persetujuan lebih cepat, meminimalkan resistensi dan konflik yang dapat menghambat proyek, menjelaskan ekspektasi stakeholder terhadap skop, jadwal, biaya, mutu, dan risiko proyek, menyelesaikan isu secara responsif, dan mendorong stakeholder berada pada level engagement yang diinginkan. Kemudian input stakeholder engagement ada 4 secara garis besar, yaitu adalah project management plan yang menjadi acuan utama pelaksanaan engagement, memuat komunikasi plan, risk management, stakeholder engagement plan, dan check management plan. Kemudian ada project document merupakan data real time untuk mengelola stakeholder, di mana di dalamnya biasanya memuat change log, isu log, tulisan ulang register, stakeholder register. Kemudian ada EEF, faktor lingkungan di luar proyek yang mempengaruhi engagement seperti regulasi atau perizinan, budaya organisasi, dan lain-lain. Kemudian ada OPA, yaitu aset internal organisasi berupa template berita acara, MOM, SOP, dan lain-lain terkait kebijakan maupun komunikasi memuat engagement konsisten yang terdokumentasi. Kemudian untuk tools and teknik sendiri ada 4. Yang pertama ada expert judgment, ada communication skill, ada interpersonal and team skill, ada ground rules and meeting, di mana expert judgment merupakan penggunaan wawasan ahli dalam menentukan pendekatan komunikasi dan mengantisipasi konflik terjadi ini. Kemudian communication skill terkait penyampaian informasi secara jelas dan dua arah.
Kemudian ada interpersonal and team skill, yaitu penerapan active listening, negosiasi, dan manajemen konflik untuk menyelesaikan kepentingan dan membangun kepercayaan. Kemudian ada ground rules dan meeting, yaitu menyepakati aturan main kolaborasi antar stakeholder, serta forum diskusi, meeting secara mingguan maupun bulanan. Dalam bentuk communication skill, pada tabel kami memberi contoh, yaitu yang pertama, misalkan terkait adanya situasi kekhawatiran masyarakat tentang dampak lingkungan dari proyek tersebut, kemudian pemangku kepentingan terkait yaitu adalah masyarakat, kepala desa, dan DLH. Kemudian jenis keterampilan komunikasi, di sini ada komunikasi persuasif dan mendengarkan secara aktif, dengan metode implementasi yaitu sosialisasi langsung melalui forum dialog dan sesi tanya jawab, dengan tujuan komunikasi memberikan pemahaman mengenai AMDAL dan mengurangi kekhawatiran masyarakat. Dampak pada keterlibatan itu meningkatkan penerimaan sosial dan mengurangi penolakan. Pada poin lain juga kita dapat melihat contoh-contoh dari communication skill. Kemudian terkait bentuk interpersonal skill, kami ambil contoh juga, misalkan terjadi perbedaan minat antara PLN dan EPC terkait perubahan lingkup pekerjaan, di mana pemangku kepentingan di sini adalah PLN dan kontraktor EPC. Kemudian jenis keterampilan interpersonalnya itu adalah perundingan atau musyawarah, dengan formula implementasinya adalah diskusi intensif untuk menyepakati perubahan pekerjaan. Tujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak dengan dampak yaitu hindari perselisihan dan jaga hubungan kontraktual bersama. Kemudian bentuk meeting, di sini kami sebagai contoh terkait misalkan pertemuan kemajuan mingguan, di mana para pemangku yang terlibat itu adalah PLN, kontraktor EPC, konsultan, dengan tujuan itu untuk memantau kemajuan pekerjaan atau laporan kemajuan pekerjaan dengan format pertemuan rutin dengan pembahasan mengenai kemajuan, penyimpangan, dan rencana tindak lanjut. Dengan frekuensi mingguan, keluarannya berupa laporan kemajuan rencana aksi. Kemudian terkait output manajemen stakeholder engagement, di sini kami membagi ada 4 output utama. Yang pertama change request, project management plan update, dan project document update. Selanjutnya terkait studi kasus di PLTMG Rio Picker 200 Mega yang kami ambil, di sini bukan hanya terkait pekerjaan fisik, tapi juga tuntutan kebutuhan lingkungan dan pengelolaan sosial, di mana ruang lingkup yang kami ambil ada 2 work package. Yang pertama WP Construction Power Plan, kemudian WP terkait implementasi RPL. Di mana setelah dianalisis pada studi kasus ini, ditentukan pemetaan terkait stakeholder, kemudian ada isu, kemudian ada strategic engagement yang dapat dilakukan, di mana tujuannya untuk menentukan siapa stakeholdernya, masalah yang muncul, kemudian pendekatan engagement yang PLN dapat lakukan. Di mana pendekatan ini sebenarnya sederhana tapi kuat karena setiap stakeholder dipetakan dengan isu utamanya, lalu ditentukan strategi engagement-nya. Kemudian melanjutkan stakeholder isu dan engagement, pada tabel dapat terlihat contohnya. Kemudian terkait output dan dampak terhadap proyek, di sini dampaknya itu adalah terkait poin 1, adanya perbaikan schedule agar change request dapat berlaku dengan baik. Kemudian lanjut ke monitor stakeholder engagement, di mana poin yang kami bahas ada 5, sama seperti pada pemaparan sebelumnya, di mana monitor stakeholder engagement merupakan proses untuk memantau hubungan dan tingkat keterlibatan antara stakeholder selama proyek berjalan, menilai apakah engagement masih efektif atau sudah sesuai dengan stakeholder, serta mengarahkan penyesuaian strategi bila perubahan stakeholder, isu baru, dan deviasi proyek terjadi. Dengan konsepnya itu adalah secara kontinu dan dinamis, evidence-based monitoring, adanya gap currents dengan desires, kemudian adanya feedback, dan ada early warning system, dengan tujuan untuk memastikan stakeholder kunci tetap mendukung dan tidak bergeser menjadi resisten, mengidentifikasi perubahan stakeholder, kemudian menilai efektivitas engagement, memicu tindakan korektif, dan menjaga pencapaian target proyek. Kemudian untuk input stakeholder engagement ada 5. Yang pertama adalah project management plan, ada project documents, ada work performance data, merupakan data kinerja aktual untuk menilai engagement secara objektif. Kemudian ada EEF seperti biasanya, dan ada OPA, yaitu adalah template-template yang ada di perusahaan. Kemudian tools and technique dari monitor stakeholder ada 6. Yang pertama data analysis, decision making, data representation, communication skills, interpersonal, and team skills. Kemudian terkait contoh dari data analysis dalam monitoring stakeholder, di sini misalkan adanya nomor 8, perubahan posisi stakeholder, di mana stakeholder terkait adalah semua stakeholder utama. Temuan utama berupa stakeholder bergeser dari suportif ke netral, maka tindak lanjut yang harus dilakukan adalah menyesuaikan strategi engagement tersebut. Kemudian contoh untuk decision making, misalkan terkait poin 1, adanya penurunan dukungan EPC akibat keterlambatan pembayaran, maka stakeholder terkaitnya
EPC kontraktor dan PLN. Alternatifnya adalah yang pertama percepatan pembayaran, kemudian yang kedua negosiasi ulang jadwal, atau kita bisa dapat abaikan sementara. Di sini dapat kita ambil metode decision making-nya dengan expert judgment, kemudian keputusannya percepatan pembayaran, alasannya untuk menjaga kelancaran konstruksi dengan dampak yaitu meningkatkan kembali dukungan EPC. Kemudian contoh data representation, di sini misalkan poin 1 terkait data keterlibatan pemangku kepentingan, di mana yang terlibat adalah EPC dengan PLN, dengan formulir representasi data berupa SEAM, dengan tujuan visualisasi yaitu bandingkan kondisi keterlibatan aktual, current dengan desire, kemudian terdapat kesenjangan antara keterlibatan saat ini dan keterlibatan diinginkan. Contoh aplikasinya itu menunjukkan perubahan sikap EPC dan mendukung menjadi netral. Kemudian terkait communication skill juga sama contohnya. Kemudian terkait interpersonal and team skills, di sini ada terkait target konflik antar pemangku kepentingan dengan tindak lanjut yaitu mediasi dan menyesuaikan kegiatan proyek. Kemudian ada pun output dari stakeholder engagement yaitu adalah WPI, change request, project management plan update, dan project document updates. Di sini contohnya terkait work performance indicator, kemudian ada change request. Selanjutnya terkait case study, melanjutkan dari case study sebelumnya, di sini kita memonitoring terkait case study untuk memastikan strategi engagement tetap efektif dan relevan selama fase konstruksi berjalan, di mana work package-nya tetap sama, ada 2 work package dengan hasil monitoring yang pertama yaitu adalah EPC kontraktor terdapat deviasi schedule, kemudian terkait supplier keterlambatan material masih terjadi, pada SDM lead time perizinan masih lambat, internal PLN juga deviasi KPI kecil. Kemudian pada WP2 terkait DLHK kepatuhan lingkungan sudah comply, engagement perlu dipertahankan, masyarakat keluhannya menurun, lanjutkan. Kemudian K3L, resiko K3L masih ada, perkuat SOP, kemudian kelompok rentan, partisipasi masih rendah, maka perlu melakukan pendekatan komunikasi yang lebih. Kemudian ini adalah monitor stakeholder engagement dari WP1 sampai dengan WP2 yang kami tindak lanjuti. Kemudian kesimpulan case study dan arah tindak lanjut, secara umum efektivitas keterlibatan stakeholder menunjukkan hasil yang positif, terutama regulator dan masyarakat. Kemudian tapi masih ada gap yang perlu dikendalikan, yaitu deviasi progres konstruksi, risiko keterlambatan proyek, dan partisipasi kelompok rentan yang rendah. Kemudian kita melakukan tindak lanjut korektif yang disarankan, seperti penguatan dashboard, monitoring, dan lain-lain, dan output yang dimuncul berupa change request, plan update, sesuai isu yang terdeteksi. Baik, selanjutnya ada pun kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian pekerjaan konstruksi, tetapi oleh aktivitas pengelolaan stakeholder. Proses manajemen stakeholder engagement terbukti berperan strategis untuk mengurangi resistensi, mempercepat pengambilan keputusan, menjaga kepatuhan regulasi, serta mencegah konflik sosial dan operasional. Keterlibatan stakeholder juga menghasilkan output nyata yang berdampak langsung, seperti change request sesuai isu-isu yang dihadapi. Kemudian hasil monitoring menunjukkan efektivitas engagement secara umum positif. Kemudian sarannya, intensifkan koordinasi dengan regulator untuk menurunkan lead time izin dan mengurangi potensi keterlambatan administrasi. Kemudian tetapkan pendekatan komunikasi sosial yang lebih inklusif. Yang terakhir adalah pertahankan engagement yang sudah efektif agar stabilitas kepatuhan dan dukungan terjaga hingga COD. Baik, demikian paparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.